Masalah warga Desa Pangkalan Gondai mayoritas adalah masalah lahan, dan ini disebabkan kurangnya informasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tentang tata cara pengelolaan atau pengurusan pembebasan lahan yang sudah termasuk dalam kawasan HPHTI atau kawasan hutan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, informasi ini sampai pada hari ini masyarakat khususnya di Desa Pangkalan Gondai sangat tertinggal dengan informasi bagaimana cara dan mekanisme untuk bisa bebas mereka mengelola lahan tersebut. Karena isunya transparansi, kita lebih mengarah kepada penguatan dan dorongan bagaimana pemerintah itu transparan terkait keterbukaan informasinya. Masyarakat itu perlu kita asistensi. Masyarakat itu perlu mengetahui bahwasannya informasi itu merupakan hak mereka. Keterbukaan informasi dalam skema perhutanan sosial sangat diharapkan oleh masyarakat. Tanpa partisipasi dan keterbukaan informasi, masyarakat tidak akan tahu bagaimana cara dan proses mengajukan perhutanan sosial. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat yang ada di pedesaan menjadi tahu apa itu perhutanan sosial dan bagaimana cara mengajukannya. Pemerintah saat ini kalau menurut kita itu kurang respon terhadap isu perhutanan sosial. Kenapa kita bilang kurang respon? Karena beberapa usulan kita itu ketika kita ajukan ke pemerintah, mereka memang tidak menanggapi dengan alasan tidak adanya anggaran dan lain-lain. Banyak masyarakat Gondai ini ingin memaksimalkan penggunaan lahan, tetapi tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai batasan-batasan lahan milik warga. Melihat problematika ini, saya memiliki inisiatif untuk membentuk kelompok perempuan di tahun 2013 yang kami beri nama Gondai Lestari. Komunitas ini dibentuk agar perempuan Gondai dapat lebih aktif mencari informasi. Tantangan yang kita hadapi selama melakukan pendampingan di kelompok perempuan adalah bagaimana perempuan terbangun dari posisi nyamannya mereka yang selama ini berada di rumah tangga. Jadi biasanya kan mereka hanya melakukan pekerjaan rutin mereka, memasak, mengurus rumah tangga, mengurus anak. Nah, sekarang dengan pendampingan yang kita lakukan adalah mereka harus melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan mereka. Tahapan kedua adalah bagaimana kita bisa tetap mempertahankan semangat mereka dan motivasi mereka untuk mau berorganisasi guna melakukan perubahan di dalam keluarga mereka dan di tingkat desa untuk pengambilan keputusan. Strategi yang kami lakukan adalah menjadi binaan Fitra karena Fitra banyak memberikan dampingan, sosialisasi kepada masyarakat dan terutama pada kelompok kami. Fungsi advokasi dari Fitra Riau bagi kami komunitas kelompok perempuan adalah sebagai akses untuk transparansi, informasi di sektor kehutanan sosial, dan akses ini yang tidak pernah atau tidak dapat kami miliki tanpa adanya dukungan dari Fitra Riau. Yang kita lakukan adalah memperkuat pemerintahnya agar mereka punya sistem layanan informasi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di implementasi Undang-Undang 14 tahun 2008. Ada beberapa daerah yang kemudian kita dampingi setelah dia memperbaiki sistem ternyata yang akses nggak ada. Nah, untuk di tingkat pemerintah sih sebenarnya tantangan kita adalah soal
political will ya. Ya banyak daerah yang akhirnya ketika kita mulai melakukan intervensi itu nggak mau ya, mereka nggak terbuka. Ketika kita dorong pemerintah pelalawan sehingga kita bisa berkolaborasi baik dengan mereka, itu kan juga prosesnya lama ya. Sampai kita kemudian dipercaya mereka, oke, mereka mau terbuka, mereka mau ngebahas pada isu-isu tertentu. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sebelumnya pemerintah daerah terkhusus Kabupaten Pelalawan ini itu tidak mempunyai instrumen. Nah, maka dengan itu, dengan kehadiran kita untuk mengadvokasi, mengasistensi pemerintahnya, maka mereka membentuk instrumennya. Instrumennya apa? Misalnya dulu yang tidak ada SOP, bagaimana pelayanan sengketa, bagaimana pelayanan informasi, bagaimana cara membuat daftar informasi, mereka tidak punya standar itu. Nah, maka dari itu setelah kita asistensi, mereka punya itu. Sesuai dengan instruksi PP 35 tahun 2017, itu seluruh pejabat daerah dan kementerian itu harus mempunyai standar pengelola informasi dan dokumentasi. Maka kita pajukan ke sana, sehingga instrumen itu lahirlah atas dorongan kita. PPID di Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan beberapa kali BINTEK pada tahun 2017 dan tahun 2018. Yang salah satu tujuan dari BINTEK itu adalah penyusunan daftar informasi publik dan penyusunan SOP yang pada tahun 2017 telah difasilitasi oleh Lembaga Fitra Riau. Dan untuk itu kami terima kasih pada Lembaga Fitra Riau, karena memang sejak awal Kabupaten Pelalawan ini baru inilah secara resmi kita melaksanakan BINTEK yang terkoordinir dan terukur dengan OPD-OPD. Rencana kedepannya di Dinas Kominfo ini adalah pertama mengaktifkan media center agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Pelalawan untuk dapat men-share berita-berita yang ada lebih fokus lagi dan lebih diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.